warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Asmarianti dengan NIM 08041282323039. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fotosintesis. Selamat menyaksikan. Jadi, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Lalu, apa sih fungsi fotosintesis? Jadi, fungsi fotosintesis yang pertama untuk menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Yang kedua, menghasilkan oksigen atau O2 untuk makhluk hidup. Yang ketiga, menyerap karbon dioksida CO2 dari udara. Dan yang keempat, menjadi dasar rantai makanan di ekosistem. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi dari fotosintesis, tetapi yang saya ambil cuma yang pentingnya saja. Lalu, tempat terjadinya fotosintesis yaitu terjadi di kloroplas, terutama pada sel daun. Kloroplas mengandung pigmen klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya. Bagian daun yang penting itu stomata, tempat keluar masuk gas, dan kedua mesofil, banyak mengandung kloroplas. Tahapan fotosintesis. Yang pertama ada reaksi terang, terjadi di grana atau tilakoid, memerlukan cahaya matahari dan air atau H2O, dan menghasilkan ATP, NADPH, dan NO2. Yang kedua ada reaksi gelap atau siklus Calvin, terjadi di stroma kloroplas, dan menggunakan CO2, ATP, dan NADPH, dan menghasilkan glukosa. Lalu ada faktor pembatas. Faktor pembatas dapat merujuk pada kondisi atau sumber daya yang persediaannya rendah dan mengurangi laju fotosintesis. Yang pertama itu ada temperatur atau suhu, yang kedua ada intensitas cahaya, dan yang ketiga ada karbon dioksida. Temperatur, poin-poin penting mengenai pengaruh suhu terhadap laju fotosintesis. Yang pertama, suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat reaksi enzim sehingga membatasi laju fotosintesis. Yang kedua, suhu yang lebih tinggi umumnya meningkatkan aktivitas enzim, meningkatkan fotosintesis hingga suhu optimal. Dan yang terakhir, suhu yang terlalu tinggi dapat merusak enzim, menghambat fotosintesis, dan menyebabkan kerusakan pada jaringan tanaman. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya secara langsung mempengaruhi laju fotosintesis dengan menyediakan energi untuk proses tersebut. Pertama, tingkat cahaya yang lebih tinggi umumnya menyebabkan peningkatan laju fotosintesis hingga mencapai titik jenuh. Yang kedua, cahaya yang tidak mencukupi dapat membatasi fotosintesis, memperlambat proses, dan mengurangi pertumbuhan tanaman. Lalu, yang terakhir ada karbon dioksida. Karbon dioksida digunakan sebagai sumber karbon untuk membangun molekul organik. Lebih banyak karbon dioksida biasanya berarti tanaman dapat menghasilkan lebih banyak makanan. Terlalu sedikit karbon dioksida dapat membatasi laju fotosintesis karena tanaman bergantung pada karbon dioksida untuk menghasilkan gula selama proses tersebut. Lalu kesimpulannya yaitu fotosintesis merupakan proses penting yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Hasil utamanya adalah glukosa dan oksigen. Tanpa fotosintesis, kehidupan di bumi tidak akan berjalan dengan seimbang. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.